Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 25 Agustus 2026. LA Knight ngebuka episode Raw hari ini dan bilang kalau matanya udah tertuju ke World Heavyweight Championship. Dia sempat nyenggol Roman Reigns yang pernah bilang kalau LA harus nyari tiket ke title match lewat turnamen. Tapi kenyataannya nama LA malah nggak ada di turnamen itu. Sementara Roman justru terus-terusan ngirim anggota keluarganya buat neror dia. LA ngaku kalau dia mungkin emang ketarik masuk ke urusan internal keluarga mereka. Terus dia ngebocorin kalau Solo Sikoa sekarang ada di sisinya. Solo Sikoa langsung nyusul LA Knight ke ring dan berterima kasih atas apa yang LA lakuin minggu lalu. Solo ngerasa tim-timan bareng LA lawan The Bloodline itu hal yang hampir nggak mungkin terjadi 1 atau 2 tahun lalu. Pas Solo lagi mau ngomong lebih lanjut, The Usos keburu masuk dan memotong pembicaraan. Jimmy sama Jey Uso langsung ngelabrak Solo karena udah ngebangkang dan menyerang sang Tribal Chief. Jimmy ngancem kalau Solo bakal nanggung akibatnya, sementara Jey nyebut ini baru gertakan awal. Solo nggak tinggal diam dan langsung menantang The Usos buat tanding lawan dia dan LA Knight di main event Raw hari ini. LA setuju buat nge-backup Solo dan pertandingan itu resmi dijadwalin. Pertandingan yang gampang diracik buat ngeisi main event episode Raw hari ini. Jujur, aku sempat mikir match itu bakal disimpan buat Sunday Night main event, tapi dijadiin main event Raw juga pilihan yang oke, mengingat seberapa banyak durasi TV yang udah kepakai buat storyline ini. Solo Sikoa bener-bener pamer persona yang keren pas jadi babyface dan penonton suka banget sama dia. Sementara LA Knight juga kelihatan pasrah-pasrah aja nerima Solo jadi mitranya. The Usos kayaknya udah balik ke mode full heel, tapi aku nggak tahu deh, WWE masih peduli sama batasan peran heel babyface atau enggak kayak dulu. Roxanne Perez yang didampingi Liv Morgan sama Raquel Rodriguez bertarung lawan Stephanie Vaquer. Roxanne sempat menguasai pertandingan gara-gara Raquel ngedistraksi Vaquer di luar ring, yang dimanfaatkan Roxanne buat ngelempar Vaquer ke barikade. Roxanne megang kendali beberapa menit sebelum Vaquer bangkit lewat backbreaker, belly to back suplex, dan Devil's Kiss. Roxanne manfaatin pinggiran ring buat nyari celah dan sempat ngunci pakai crossface, tapi Vaquer berhasil lepas dan membalas pakai backbreaker. Raquel coba-coba ngedistraksi lagi dan Liv ikut-ikutan ngejambak Vaquer dari luar ring. Tiba-tiba Becky Lynch muncul dan langsung ngerusuin Liv Morgan. Vaquer manfaatin kekacauan itu buat nyerang Raquel dan ngelempar dia ke tangga sebelum balik lagi ke ring. Roxanne coba eksekusi moonsault, tapi Vaquer berhasil mengcounter pakai manuver double underhook yang langsung disambung double knee untuk memenangkan pertandingan. Liv coba ngerebut momen buat nyerang Vaquer, tapi Becky langsung ngelempar Liv ke area timekeeper. Becky terus masuk ke ring, ngadep ke Vaquer dan mengingatkan kalau Vaquer sekarang utang budi 2 kali sama dia. Pertandingan yang asik dari 2 pegulat teknikal yang berbakat. Roxanne Perez dapat banyak porsi offense dan bantuan distraksi dari teman-temannya bikin beberapa nearfall yang lumayan bikin deg-degan. Tapi balik lagi, fokus utama match ini emang bikin Stephanie Vaquer kelihatan tangguh. Wajar sih, Vaquer yang menang buat modal awal sebelum nantang Liv Morgan demi gelar. Sebenarnya agak kasihan juga sama Roxanne yang kayak cuma dijadiin tumbal kalah sebelum lawan-lawannya ngadepin Liv atau Raquel. Tapi ya emang lagi di posisi itu sih peran dia sekarang. Di belakang panggung, Rey Mysterio ngasih penyemangat dan mendoakan Rey Fenix sebelum pertandingannya. Gak lama, Dominic Mysterio sama Jerry McDonagh nyamperin Rey. Dominic langsung kritik gaya Rey yang sok ngomong ke semua orang, bilang kalau Rey memperlakukan semua pegulat kayak anaknya sendiri, kecuali ke Dominic yang anak kandungnya sendiri. Dominic juga ngedumel gara-gara gak dimasukin ke turnamen buatan Rey. Rey cuma ngebalas santai kalau Dominic itu bukan luchador sejati. Devon Evans mendadak muncul dan langsung ngajar Dominic sama JD sebagai pembalasan atas serangan mereka minggu lalu. Di babak semifinal turnamen calon kontender World Heavyweight Championship, Rey Fenix berhadapan dengan Dragon Lee. Keduanya sempat adu kuncian di awal sebelum tensi makin naik. Lee melancarkan running kick, drop kick, dan dive keluar ring, sementara Fenix membalas pakai tendangan Goodbye Amigo, crossbody, dan moonsault ke arah Lee di luar ring. Lee bahkan sempat mendaratkan 2 kali super kick dan sit out powerbomb yang langsung dibalas Phoenix pakai super kick, headbutt, dan moonsault. Saling balik serangan terus terjadi. Lee mengeksekusi double foot stomp dan lanjut kasih style clash yang cuma dapat 2 hitungan. Phoenix yang gak mau kalah berhasil mengcounter jadi brainbuster, terus disusul serangan double knee. Lee naik ke turnbuckle tapi Phoenix langsung menyergap sebelum banting Mexican Muscle Buster untuk memenangkan pertandingan.
Setelah pertandingan, Phoenix dan Lee saling memberikan penghormatan atas aksi luar biasa mereka. Menurutku ini pertandingan yang luar biasa. Mereka benar-benar memaksimalkan durasi yang dikasih dengan tempo pertarungan yang cepat. Pas waktunya nurunin tempo, mereka juga bisa ngaturnya dengan rapi. Hasilnya emang gak 100% tertebak, tapi aku seneng Rey Fenix yang menang. Performa yang top dari kedua pegulat, aku suka sama match ini. General Manager Raw Adam Pearce dan Paul Heyman udah standby di dalam ring dengan meja penandatanganan kontrak buat Oba Femi dan Bron Breakker. Heyman memanggil Bron Breakker masuk, sementara Pearce memanggil Oba Femi. Bron langsung mempertanyakan prestasi apa yang udah diraih Oba sampai bisa dijuluki masa depan WWE. Dia mengakui kalau Oba emang udah pernah ngalahin Brock Lesnar dan menjuarai King of the Ring. Tapi menurut Bron itu semua bukan gelar juara resmi. Bron menegaskan kalau sebelum Oba datang, dialah yang diakui sebagai masa depan WWE dan nyebut Oba cuma bisa duduk di posisi itu gara-gara Bron sempat cedera. Bron bilang dia balik cuma buat mengambil apa yang emang haknya. Oba saatnya ngebalas dan menyebut Bron cuma orang yang suka marah. Menurut Oba, rasa frustasi Bron itu muncul gara-gara dia selalu meremehkan Oba. Oba membandingkan potensi Bron dengan berbagai era di WWE dan menegaskan kalau di tahun 2026 ini, Bron harus bersaing lawan Oba. Oba nambahin selama ada dia, peluang Bron buat jadi sosok utama WWE udah tertutup rapat. Bron makin panas dan bilang kalau dia bakal memaksa Oba masuk ke pertarungan yang berat. Bron yakin Oba bakal kehabisan napas dan menghabiskan sisa karirnya di bawah bayang-bayang Bron. Tanpa omong panjang lagi, Bron menandatangani kontrak itu dan menyerahkannya ke Heyman. Bron mendadak mendaratkan pukulan ke Oba. Austin Theory tiba-tiba masuk dan ngerusuin Oba juga, bikin Bron dapat celah buat hantam Oba pakai clothesline. Pas Bron mau nge-spear, Oba berhasil nahan dan balik lempar Bron keluar ring pakai clothesline. Oba lalu mengangkat Theory dan membantingnya sampai hancur menembus meja. Oba ambil kontrak itu, bilang kalau kondisi hancur kayak gini yang bakal dialami Bron di Sunday Night Main Event nanti, dan Bron cuma bakal lari dari dia. Oba menandatangani kontrak tersebut, melemparnya keluar ring, lalu jalan keluar buat mengakhiri segmen. Aku suka segmen tanda tangan kontrak ini. Bron Breakker menyampaikan beberapa poin yang masuk akal soal gimana semua orang dulunya ngomongin dia sebagai masa depan WWE. Tapi di sisi lain, Oba Femi benar-benar kelihatan kayak bintang besar dan penonton kelihatan cinta banget sama ini orang. Ini jelas bikin Oba makin kelihatan dominan dan aku sama sekali nggak keberatan. Kelihatannya Oba bakal menang di Asian Emmy nanti, tapi kalaupun Bron yang menang, paling gara-gara Bronson Reed yang keburu comeback dan bikin Oba rugi. Harusnya sih aku megang Oba, tapi ya lihat nanti deh kalau berubah pikiran. Di Usos kelihatan lagi bersiap-siap di belakang panggung sebelum Jacob Fatu nyamperin mereka. Jimmy ngatur Jacob buat tetap di belakang panggung. Dia nambahin kalau Jacob juga nggak ngebantu mereka minggu lalu. Jacob menjelaskan kalau dia emang disuruh standby, jadi dia cuma nurutin perintah sambil nyebut kalau sang OTC yang nyuruh pergerakan, dia tinggal jalan. Dia langsung mengingatkan Jacob kalau dia dan Jimmy itu sekarang kaptennya, lalu merintahin Jacob buat tetap diam di tempat dan jangan bertindak apa-apa. Lanjut, ke Big Cass berhadapan dengan Javon Evans dalam pertandingan perdana Cass di WWE sejak dia return. Javon mengambil inisiatif serangan lebih dulu dan sempat bikin Cass terlempar keluar ring, tapi Cass dengan cepat membalikan keadaan pakai clothesline, forearm dan melempar Javon ke barikade sebelum mengeksekusi spinning sidebox slam. Cass mendominasi selama beberapa menit sebelum Javon berhasil mendesak Cass keluar arena, lalu menyusul pakai suicide dive dan crossbody menghantam barikade. Pas balik ke ring, Javon coba melancarkan Oji Cutter, tapi Cass berhasil daratkan Big Boot telak untuk memenangkan pertandingan. Setelah match, Jerry McDonough mendadak masuk nyerang Javon, terus disusul Dominic yang mengeksekusi Frog Splash. Javon tergeletak lemas di dalam ring pasca serangan itu. Pertandingan yang lumayan oke buat ngasih kemenangan perdana Big Cass setelah 8 tahun absen dari WWE. Hasilnya udah ketebak sih, nggak mungkin juga kan mereka ngebawa kembali Cass sebagai heel besar terus malah bikin dia kalah di match pertamanya. Javon Evans sendiri tampil penuh semangat sepanjang laga dan selalu seru buat ditonton kayak biasanya. Cuma agak kaget aja Big Cass menang pakai Big Boot. Padahal kan biasanya dia pakai East River Crossing Slam sebagai gerakan pamungkas. Sol Ruka diwawancari soal rematch buat Women's Intercontinental Championship minggu depan. Sol ngaku sangat antusias dapat kesempatan ini. Io Shirai juga terus nimbrung dan bilang kalau dia juga nggak kalah antusias. Lyra Valkyria datang kasih selamat ke Sol, tapi terang-terangan bilang kalau dia yang lebih layak dapat pertandingan gelar itu.
Solo membalas santai kalau Lyra harus usaha sendiri buat dapat kesempatan itu. Di babak semifinal turnamen calon kontender World Heavyweight Championship, Penta berhadapan lawan La Parka. Pertandingan berjalan cepat di mana Penta langsung pamer Sling Blade dan Somersault Dive keluar ring. Parka membalas dengan melempar Penta keluar lalu mendaratkan moonsault. Penta memegang kendali lagi lewat super kick, double knee backstabber, dan runtutan tendangan. Parka nggak tinggal diam dan membalas pakai crossbody, arm drag, serta power slam sebelum Penta mengcounter pakai running dropkick dan handstand kick. Keduanya terus jual beli serangan. Parka melancarkan DDT dan sempat mengeksekusi Spanish Fly dari tali teratas yang cuma menghasilkan 2 hitungan. Penta membalas dengan kuncian sacrifice sebelum bisa kasih Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Penta resmi menuju ke babak final turnamen dan bakal berhadapan langsung sama saudaranya sendiri, Rey Fenix. Pas Penta membalik ke belakang panggung, Phoenix muncul dan kedua bersaudara itu saling berjabat tangan. Pertandingan yang lumayan seru dengan hasil yang udah bisa ditebak. Secara nggak ada hilalnya Penta bakal kalah lawan La Parka di sini. La Parka sempat ngeluarin beberapa manuver keren dan dapat respon bagus dari penonton, tapi fokus utamanya tetap bikin Penta kelihatan dominan. Gerakan-gerakan Penta kelihatan rapi dan meyakinkan kayak biasanya. Penta lawan Rey Fenix emang match babak final yang udah diharapin dan diprediksi banyak orang. Aku pribadi megang Penta yang bakal menang nanti. LA Knight sama Solo Sikoa kelihatan lagi fokus bersiap buat main event. Solo berterima kasih ke LA karena udah mau bantu. Tapi LA negesin kalau Solo nggak utang apa-apa sama dia, sambil mengingatkan jangan sampai bikin dia nyesal sama keputusan ini. LA bilang ini bukan cuma sekedar gertakan dan mereka harus ngeberesin masalah ini secara langsung. Solo setuju, lalu keduanya saling tos. Chad Gable kelihatan lagi ngobrol sama General Manager Raw Adam Pearce yang memuji penampilan apik Gable minggu lalu. Gable bilang dia ingin performa kayak gitu jadi bagian dari legasinya. Ethan Page terus mendatangi Gable dan mengklaim kalau dia juga pernah ngalahin Rey Mysterio. Ethan nyindir kalau Gable sebenarnya takut lawan dia, tapi Gable langsung mengingatkan Ethan kalau mereka berdua itu bagian dari gauntlet match buat nyari tiket gelar, dan Gable yang bikin Ethan menyerah. Gable juga menyentil Ethan yang cuma bisa banyak omong, tapi gagal dapat pertandingan gelar. Stephanie McGuire diwawancari menjelang match Women's World Championship lawan Liv Morgan 2 minggu lagi. McGuire bilang Liv sama 2 temannya udah coba bikin dia jatuh tapi gagal total. Fakir juga melempar apresiasi atas keterlibatan Becky Lynch dan negesin kalau sebenarnya dia nggak butuh bantuan Becky, walau dia tetap berterima kasih dan respect. Fakir menegaskan kalau 2 minggu lagi dia bakal merebut kembali Women's World Championship sekaligus menghancurkan The Judgment Day. Waktunya main event. LA Knight dan Solo Sikoa berhadapan lawan The Usos, Jimmy dan Jey Uso. LA sama Solo tampil kompak di awal laga, tapi The Usos berhasil mencuri kendali setelah nyerang Solo dari luar ring dan mendaratkan double super kick. The Usos terus mengisolasi Solo lewat serangan bertubi-tubi. LA akhirnya dapat hot tag dan langsung mengamuk, nyerang Jimmy sama Jey pakai jumping neckbreaker dan reverse DDT. LA lanjutkan gemburan pakai top rope elbow drop, tapi Jey berhasil menggagalkan pinfall di detik terakhir. Tiba-tiba Royce Kiss muncul dan langsung menerjang sampai jebol menembus barikade. Lucian Price sama Bronco Nima dari OTM ikut masuk ke ring dan membantai Jimmy dan LA, bikin pertandingan bubar tanpa pemenang. OTM tanpa ampun menghajar, sementara Royce manfaatin tangga ring. OTM terus melanjutkan siksaan dan membanting Jimmy menembus meja komentator pakai double team powerbomb. Royce Kiss sama OTM berdiri tegak di dalam ring menguasai keadaan sampai episode Raw hari ini selesai. Pertandingan tag team ini sebenarnya udah berjalan lumayan seru, tapi malah terputus gitu aja gara-gara serangan Royce Kiss sama OTM yang tiba-tiba datang. Ini artinya perseteruan antara The Usos lawan LA Knight dan Solo Sikoa masih bakal berlanjut. Tapi jujur, aku ikut senang melihat OTM akhirnya naik ke main roster. Soalnya mereka udah lama di NXT dan gak pernah sempat memegang gelar tag team juga. Paling nggak sekarang mereka bisa tampil di Raw dalam satu kelompok bareng Royce Kiss. Kayaknya trio ini bakal efektif jadi heel. Secara postur mereka bertiga itu gede, kuat, dan dapat banget kesan faksi gaharnya. Royce sendiri emang kurang dapat respon pas jadi babyface, jadi memplot dia sebagai heel di dalam kelompok kayak begini jelas langkah yang paling pas buat karirnya saat ini. Oke, secara keseluruhan episode Raw hari ini tuh lumayan oke dari segi kualitas pertandingan. Pertandingan antara Rey Fenix lawan Dragon Lee jadi yang paling menonjol menurutku, dan aku juga menikmati aksi Penta lawan La Parka.
Pertandingan Stephanie McMahon lawan Roxanne Perez juga solid. Buat main event-nya, aku jujur nggak nyangka Royski sama OTM bakal mengacaukan pertarungan tag team antara The Usos lawan Elena dan Solo Sikoa. Tapi ya, seneng aja sih akhirnya melihat OTM bisa tembus ke main roster setelah sekian lama di NXT. Royce juga jelas bakal jauh lebih berkembang sebagai heel dalam sebuah faksi daripada jalan sendiri yang kurang menarik. Segmen adu promo Oba Femi sama Bron Breakker juga dieksekusi dengan rapi. Oba makin sini makin kelihatan menonjol aura bintangnya, tapi Bron juga mampu mengimbangi dengan poin-poin yang tajam. Pertarungan mereka di SNMI 2 minggu lagi harusnya sih bakal mendidih banget. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video review SmackDown minggu kemarin, serta subscribe, like, bunyi lonceng biar gak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.